Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau melawat ibadah kami. Engkau melawat hidup kami. Engkau berkata-kata dalam hati kami. Biarlah kiranya Tuhan bukan seberapa banyak yang kami tahu, tetapi seberapa bisa kami mengejawantahkan, membumikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk mengimplementasikannya, agar terang dan garam Kristus yang ada pada kami dapat dirasakan oleh banyak orang. Sehingga kehadiran kami menjadi juru damai, menjadi sesuatu yang didambakan oleh dunia yang gelap ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat Hari Paskah, Happy Easter. Tuhan Yesus memberkati baik Bapak Saudara yang ada dalam kebaktian online maupun yang onsite pada pagi hari ini. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita tak terpisahkan dari kasih Allah. Roma 8:38-39. Nah saudara, tema ini saya ambil saudara sekalian dari tema PGI. Ya, dari tema PGI. Kita adalah bagian daripada gereja-gereja di Indonesia, ya, Kalam Kudus. Dan saya coba ya, dan memang tidak selalu mengikuti ya, tapi kali ini saya coba mengambil tema nasional ya. Tema ini bukan saja gereja-gereja PGI, tetapi juga gereja-gereja Katolik juga menggunakan tema yang sama. Nah, saudara, berangkat dari pemikiran saudara sekalian dari 3 tahun yang lalu, ya pandemi ini sudah 3 tahun yang lalu, PGI itu melihat, menyaksikan dari Sabang sampai Merauke dan mengkaitkan Paskah ini, hari kebangkitan ini, saudara, dengan latar belakang dan situasi NTT. Saudara yang pernah pergi ke NTT, saudara tentu bisa melihat ya, kehidupan di NTT itu saudara sekalian memang kehidupan, kalau saudara pergi ke desa-desa, saudara sekalian, jangan di kotanya saja, begitu keluar kota Kupang itu terlalu kecil, tapi kalau dan NTT itu luas. Kupang itu di satu kota, di satu pulau. Sementara NTT itu Nusa Tenggara Timur itu ada beberapa pulau. Dan pulau yang terbesar bukan pulau NTT-nya, tetapi pulau Flores. Flores itu sangat luas sekali dan sangat besar. Kalau Anda pergi ke Flores, saudara sekalian, atau mungkin saudara ke Kupang, arah ke Dili, ya, timur-timur, saudara melihat suasana yang sangat berbeda. Rumah-rumah saudara sekalian yang terbuat dari alang-alang, ya, yang dijalin, ya, saudara bisa bayangkan, alang-alang yang dijalin bentuk bulat dan rumahnya pendek. Di bawahnya tidak semuanya saudara sekalian diplur, itu masih tanah. Dan mereka juga kesulitan dalam hal air seperti itu, saudara sekalian. Dan kemudian kalaupun ada rumah yang sedikit agak permanen, mereka membangunnya dari pohon lontar. Dan pohon lontar itu, saudara, amat sangat berguna bagi mereka. Ya, di mana batangnya bisa untuk tulang-tulang bangunan, daunnya bisa untuk atapnya, begitu ya. Dan kemudian batang-batangnya, dan semua dari pohon lontar itu sudah sekalian dimanfaatkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Lalu mereka meminum gula ya dari pohon lontar itu untuk mereka bisa bekerja supaya ada stamina, ada tenaga. Ya memang benar ya, kalau saudara membutuhkan energi yang banyak, ya memang harusnya makan gula. Tapi gula yang putih itu tentu bahaya begitu ya. Tapi kalau gula aren atau gula lontar itu tidak terlalu ya. Nah, mereka biasa menggunakan itu dan kemudian makan jagung dan seterusnya. Nah, ada gambaran yang dibuat begitu ya saudara sekalian, ada suasana pedesaan dan
mereka bergotong royong mengerjakan segala sesuatu, berinteraksi secara sosial. Artinya bahwa Paskah ini dikaitkan dalam kehidupan sosial. Ya, memang Paskah ini bisa ditarik kemana saja, saudara sekalian. Bisa dikaitkan dengan masalah-masalah sosial. Paskah adalah merupakan kebangkitan sosial, kebangkitan kebersamaan, kebangkitan kepedulian, kebangkitan kasih, kebangkitan kerjasama, gotong royong, dan sebagainya. Tapi Paskah juga bisa dikaitkan dan ditarik ke dalam dunia politik, begitu ya. Bahwa Indonesia haruslah mengalami suatu kebangkitan, ya. Bukan saja kebangkitan dalam politik, tetapi ekonomi, dan kemudian juga SDM dan lain sebagainya. Jadi Paskah ini saudara sekalian bisa ditarik ke dunia politik, bisa ditarik ke dunia sosial, yang selama ini mungkin di gereja para pengkhotbah, termasuk saya tentunya saudara sekalian, selalu pada waktu mengkhotbahkan Paskah, maka kita berada di dalam sistem pemahaman teologi yang ketat. Jadi akan lebih banyak berbicara tentang teologi, ya saudara sekalian, menjelaskan Paskah secara teologi. Tetapi dalam menariknya Paskah ini dalam masalah-masalah sosial itu menjadi kurang. Jadi, ini akhirnya orang-orang Kristen itu kepalanya besar, tahu tentang isi Alkitab, cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu apa, tahu, tapi kakinya terlalu kecil. Kenapa? Karena tidak bersosialisasi dan tidak juga membagikan kasih kepada orang lain. Ya, jadi kakinya kecil. Kenapa? Karena Paskah dijabarkan, selalu dipahami dan dimengerti dalam khotbah-khotbah itu Paskah yang teologis, ya, bukan Paskah yang menjurus kepada kasih dan sosialis. Nah, kali ini coba kita melihat, memang Paskah itu saudara sekalian adalah berbicara tentang apa? Yaitu tentang kebangkitan tentunya. Ya, Ester itu artinya kebangkitan. Paskah itu adalah bicara tentang kebangkitan. Dan kemudian pada waktu kita bicara tentang kebangkitan, saudara, maka kita tahu ya bagaimana tantangan itu, saudara sekalian, ingin dikaburkan tentang kebangkitan Tuhan. Apakah benar Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati? Ini coba dikaburkan atau diburamkan. Itu sudah sejak lama, Bapak Saudara sekalian. Ya, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati pada hari Paskah, tidak bangkit dari hari Paskah, begitu ya, pada Minggu pagi. Makanya orang Kristen kenapa hari Sabatnya hari Minggu? Dimulai dari kebangkitan Kristus. Sementara teman-teman Advent masih tetap di hari Sabtu, gitu ya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bagaimana bangkit, orang mati pun tidak, begitu. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati tetapi pingsan. Ya, teori pingsan. Ada yang mengatakan Tuhan Yesus jangankan bangkit, mati pun tidak, dia hanya pingsan. Lalu ada orang lagi mengatakan lagi bahwa mungkin saja mati, tapi yang mati bukan Tuhan Yesus. Ya, salah satu daripada muridnya. Kalau salah satu daripada muridnya, siapa yang mati? Dari 12 murid itu termasuk Yudas, siapa yang mati? Enggak ada. Tidak ada, fakta sejarah tidak menjelaskan itu bahwa salah satu muridnya dari 12 murid itu mati. Tidak ada. Dan kemudian saudara sekalian ada lagi yang mengatakan teori mati suri. Yesus itu enggak mati, dia mati suri saja, begitu ya. Mati suri itu seketika dia berhenti detak jantungnya, begitu. Lalu karena dikejutkan begitu ya, karena sesuatu dan dia bangkit lagi, ya. Itu seperti ikan-ikan yang ada di daerah kutub, begitu saudara. Itu ikan-ikan itu kalau ikan hidup dibekukan, dia beku dan mati. Begitu dia kena air es, saudara sekalian, dia hidup kembali. Saya terkejut ya, ikan yang udah lama begitu beku, begitu disiram, ya, dan kemudian dia mencair, dia hidup kembali. Ya, secara ilmuwan begitu saudara sekalian itu nggak ada yang aneh karena memang dia punya kemampuan yang demikian, ya, berdiam detak, ya, kehidupannya dan kemudian hidup kembali. Dan itu memang sistem yang
memang ada pada ikan, gitu ya. Nah, saya belum pernah menemukan, saudara sekalian, atau ilmuwan manapun yang mengatakan orang yang hidup dibekukan kemudian dicairkan hidup lagi. Nggak ada. Ya, biasa benar-benar mati, saudara sekalian ya. Nah, teori ini pun saudara sekalian disangkal, saudara, tidak ada bukti bahwa Yesus itu mati suri, begitu ya. Lalu ada lagi mengatakan bahwa Yesus jangankan mati dan bangkit, ya. Bahwa dia dicuri orang, mayatnya itu dicuri orang, dia mati dicuri orang, begitu ya. Mayatnya dicuri. Salah satu muridnya mencuri supaya memberikan kesan bahwa Yesus itu bangkit. Kalau demikian begitu banyak sekali ayat-ayat tadi, bahkan tadi tayangan ya yang kita lihat. Kalau begitu bagaimana minggu depan Hizkia akan khotbah tentang Yesus bangkit, di mana dia bertemu dengan seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang terikat begitu ya oleh kuasa setan. Nah, saudaraku yang kasih, bagaimana Maria Magdalena itu bertemu dengan Yesus dan bertemu dengan malaikat di kubur bahwa Yesus kosong, bahwa kuburnya kosong. Inilah bukti-bukti saudara sekalian yang tidak dapat dibantah bahwa memang Yesus mengalami apa yang namanya kematian dan kebangkitan. Nah, kenapa kata kematian dan kebangkitan itu penting? Ya, kematian dan kebangkitan itu penting. Karena kematian dan kebangkitan Kristus, saudara sekalian, adalah merupakan inti daripada pengajaran Kristen. Kematian dan kebangkitan Tuhan adalah merupakan pengajaran rasul-rasul. Penginjilan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan murid-murid yang lain tidak berbicara bahwa kalau kamu masuk Kristen kamu akan kaya. Enggak ada. Tidak ada, para penginjil dulu, para rasul-rasul tidak mengatakan kalau kamu menjadi orang Kristen nanti kaya. Kalau kamu menjadi orang Kristen yang sakit sembuh terus, kalau enggak sakit-sakit lagi. Ya, hidupmu akan berubah secara sosial. Enggak ada. Tetapi rasul-rasul pada waktu mereka memberitakan Injil berbicara dua hal yang penting. Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Doktrin kekristenan kita saudara dibangun saudara atas pemahaman Yesus yang mati dan bangkit. Karena inilah yang terpenting Bapak Saudara sekalian. Yang bisa menggerakkan hati orang untuk percaya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin tidak ada dalam agama lain dan tidak adalah Tuhan-Tuhan yang lain yang mau datang menjadi manusia lalu saudara sekalian mati dan bangkit. Artinya bahwa dia berkuasa atas kematian dan hidup. Dan pada waktu dia disalibkan, dia bisa saudara sekalian mengampuni dosa-dosa. Itu sebabnya saya mengatakan tadi malam di Pemuda, dalam perspektif teologi salib, saudara saya mengatakan, pada waktu Anda melihat salib, saudara, apa yang Anda lihat di salib itu? Bahwa salib itu adalah suatu cerminan. Anda dapat melihat ada gambaran Anda di salib ini. Ada gambaran Anda di salib ini. Setiap darah, setiap tubuh yang tertores oleh luka daripada mahkota duri, lambungnya yang ditusuk dengan tombak, dan bagaimana dia diludahi dan sebagainya. Disitulah saudara sekalian, Anda dan saya sebenarnya tidak secara langsung Anda adalah ambil bagian di dalam rangka melukai tubuh Tuhan. Karena Tuhan memikul semuanya itu, saudara sekalian, di dalam salibnya. Dan salib itu, saudara sekalian, adalah membuat kita bercermin dan kita sangat menghormatinya. Ya, mencintai bahwa Tuhan itu telah datang ke dalam dunia. Nah, saudaraku yang kasih, dari semuanya ini, saudara sekalian, maka kita masuk ke dalam pemahaman apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8, 38, 39. Kembali kepada tema PGI, saudara sekalian. Saya akan bacakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, dan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudara, kata yang pertama yang penting kita gumuli saudara sekalian, dengan tema tak terpisahkan dari kasih Allah ini saudara sekalian, yaitu statement daripada Paulus yang mengatakan sebab aku yakin. Sebab aku yakin
Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah di dalam Yesus Kristus, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkannya. Nah, tadi kita lihat saudara sekalian, apakah kasih Allah dalam Kristus itu saudara sekalian dapat dikaburkan atau saudara sekalian saudara sekalian dialihkan, saudara? Oleh apa saudara sekalian? Yaitu oleh kemiskinan misalnya, saudara sekalian. Apa karena kemiskinan itu saudara sekalian akan mengaburkan kasih Allah di dalam Yesus Kristus? Apakah juga mungkin saudara sekalian pandemi yang 3 tahun ini akan mengaburkan, membatalkan kasih Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus? Jawabannya Bapak Saudara sekalian, tentu tidak. Bahkan kesulitan ekonomi sekalipun, apakah akan memisahkan kasih Allah dalam Kristus? Tidak. Banyak orang saudara sekalian dalam kesulitan ekonomi, mereka justru rohani mereka saudara sekalian menjadi lebih baik. Tidak selalu ekonomi baik saudara sekalian maka pasti rohani lebih baik. Tidak. Ada orang-orang yang mengalami justru dalam situasi pandemi itu, mereka mengalami perubahan rohani. Mereka mengalami restorasi. Mereka mengalami lawatan Allah. Mereka mengandalkan Allah. Tidak semua. Bahwa pandemi itu menjadi sesuatu yang buruk. Menjadi satu pengalaman yang buruk bagi orang-orang yang mengalami ekonomi. Tidak. Inilah yang ingin dibuktikan bahwa kasih Allah itu saudara sekalian tidak dapat dipisahkan meskipun dalam ekonomi yang sangat berat dan sulit. Bahkan mungkin saudara mengalami satu persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang berat. Apakah kasih Allah di dalam Kristus Yesus itu saudara sekalian dapat dipisahkan? Tidak. Malah kasih Allah dalam Kristus itu saudara sekalian di dalam berbagai persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi, malah dia penetrasi. Ya. Kasih Allah itu justru semakin nyata. Kasih Allah itu semakin mantap, semakin dialami oleh setiap kita, saudara sekalian. Ya. Berikutnya saudara kita lihat. Lalu apakah dikatakan penyakitkah, begitu ya? Malaikatkah, pemerintah-pemerintahkah dan lain sebagainya? Apakah ini akan menghambat saudara sekalian kasih Allah di dalam Yesus Kristus? Tidak. Kita sudah jawab bahwa justru sebaliknya malah kasih Allah dalam Yesus Kristus itu sangat penetrasi dan dialami oleh semua orang. Begitu ya. Saya pikir itu juga kita alami semua. Bahkan kita yang mengalami saudara sekalian terpapar COVID pun saudara semakin mengandalkan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin percaya dengan Allah. Bahkan dalam kekurangan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus tidak terpisahkan dan tidak dipisahkan oleh apapun itu saudara. Nah saudara, Paskah ini saudara sekalian adalah merupakan hari kemenangan bagi kita semua. Bagi orang Kristen tentunya saudara sekalian. Kenapa saudara? Hari Paskah adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit saudara. Ya, berbeda dengan kemarin Jumat Agung. Itu adalah klimaks daripada penderitaan Tuhan di dalam menanggung dosa. Dan Paskah adalah merupakan bukti bahwa Yesus itu yang bangkit itu saudara sekalian memberikan kemenangan bagi kita. Nah saudara, biarlah kiranya hari Paskah ini saudara sekalian merupakan kebangkitan bagi kita. Ya, bukan saja kebangkitan Yesus Kristus, tetapi ini saudara sekalian mensupport saudara, mensugesti saudara, begitu ya, membuat saudara lebih bersemangat bahwa kebangkitan ini juga adalah kebangkitan saya. Kebangkitan saya dari keterpurukan, kebangkitan saya dari dosa, kebangkitan saya dari ekonomi, kebangkitan saya dari kemalasan, kebangkitan saya saudara sekalian dari ogah-ogahan, kebangkitan saya dari ketidaksetiaan, kebangkitan saya dari kasih yang mulai mungkin pudar. Kebangkitan Kristus ini saudara sekalian membangkitkan kita kembali. Ya, sehingga kita saudara hari ini, hari Paskah ini yang kita rayakan saudara sekalian bukan hanya sekedar seremoni, bukan sekedar hanya ibadah ya, yang rutin setahun sekali kita lakukan, kita rayakan saudara sekalian. Dan kalau kita tidak mengalami kebangkitan rohani, kebangkitan pelayanan, kebangkitan kesetiaan, kebangkitan rumah tangga, saudara, kebangkitan kasih, kebangkitan sosial, maka ibadah ini hanya berulang-ulang saja. Ya, tahun depan kita akan merayakan Paskah lagi. Tetapi sama saja, ya tidak ada perubahan apapun dalam hidup kita. Inilah momentumnya saudara.
Bahwa hari Paskah adalah hari kebangkitan saya, hari kebangkitan ekonomi saya, hari kebangkitan kesetiaan saya, hari kebangkitan pelayanan saya, hari semangat saya kalau saya mulai undur, mulai ogah-ogahan. Inilah waktunya saya bangkit. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah karena kemiskinan, penyakit, masalah-masalah yang saudara hadapi akan mencekal kasih Allah dalam Yesus Kristus? Atau sebaliknya di dalam penderitaan, kesusahan, kesulitan, masalah yang Anda alami, justru Anda merasakan kasih Allah itu melimpah pada saudara. Paulus mengatakan bahwa kemegahannya, mahkotanya adalah saat dia menderita karena Kristus. Kebanggaan Paulus adalah kebanggaan saat dia bisa menderita bersama dengan Kristus. Bukan kebanggaan karena mereka naik pangkat, bukan kebanggaan karena mengalami situasi perubahan sosial atau apapun itu. Tapi kebanggaannya adalah tak kala dia berada bersama-sama dengan Allah, melakukan perintah daripada amanat agung Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih, biarlah hari Paskah hari ini, saudara sekalian, merupakan kebangkitan bagi kita. Yang tertidur, inilah waktu Anda bangkit. Dan saya percaya, ini adalah Paskah di tahun 2022 ini, saudara sekalian. Adalah awal kebangkitan kita semua. Bahkan saya juga percaya pandemi ini akan segera berlalu dari hidup kita, dari rumah tangga kita, bahkan dari pemerintahan kita, dari Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Kita mempercayai itu, saudara sekalian. Inilah waktunya. Cukup, saudara sekalian. 3 tahun, saudara sekalian, kita mengalami situasi dan kondisi yang berat dan sulit ini. Apa makna dari semuanya ini, Bapak-Ibu sekalian? Bahwa ini semuanya Tuhan izinkan terjadi, saudara. Mungkin kita sudah mulai lalai. Mungkin kita tidak mulai setia. Mungkin kita tidak mengandalkan Allah lagi, tapi kita mengandalkan dunia ini. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Inilah momentum, inilah waktu, saudara sekalian, kita boleh mengalami kebangkitan. Dan kalau saja orang Kristen, gereja mengalami kebangkitan, saya percaya di akhir waktu ini ke depan akan lebih baik lagi. Seperti Paulus berkata, saya yakin, saya percaya bahwa kasih Tuhan tak akan terhambat oleh pemerintahan, oleh penyakit, oleh musibah atau apapun juga. Dan Paulus yakin ada hope, ada kepercayaan, ada keyakinan, ada harapan di depan lebih baik. Dan biarlah kiranya saudara sekalian hari ini ke depan kita mempercayai hidup kita akan lebih baik. Segala sesuatu akan lebih baik. Tuhan akan memberkati ladang-ladang saudara, pekerjaan saudara, hidup saudara, rumah tangga saudara, anak-anak saudara. Dan pergumulan saudara diangkat oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan ini adalah momentum kemajuan negeri ini, bangsa ini, bahkan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mendengar keluh kesah kami. Engkau mendengar doa kami. Bahkan Engkau melihat iman kami yang terkecil sekalipun ya Tuhan. Engkau lihat. Dan kami mengaminkan ini dan kami mempercayakan ini. Bahwa karena Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.